kerja cuma 2 bulan, bisa hidup sampai 3 tahun. Gila nggak? Ya, untung 2 bulan bisa hidup untuk 3 tahun. Luar biasa namanya. Halo, Bapak Ibu, rekan-rekan traders dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bergabung kembali di YouTube channel saya, Joteng. Pada video kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk sharing kembali konsep pemikiran saya dan ide saya untuk para employee, karyawan profesional, ataupun para Bapak Ibu yang sudah senior, pensiunan gitu ya, dan ataupun ibu rumah tangga. Ya, siapapun juga mungkin yang cocok dengan video ini dan ide ini mungkin bisa dipakai ya, siapa tahu berguna dan bermanfaat. Jadi saya memberikan ide-ide yang sepertinya saya merasa ini cocok. Ya, saya hitung-hitung, saya planning, saya bikin rencananya, kemudian detailnya saya coba buat ya draftnya. Sepertinya cocok. Jadi mohon Bapak Ibu jika cocok boleh dilakukan, tapi kalau nggak cocok ya anggap ini sebagai informasi tambahan dan tolong sekali lagi di like, subscribe, dan di-share ke teman-teman lainnya dan kasih komen. Siapa tahu ini menjadi ide baru dan mungkin saya bisa tahu, oh Bapak Ibu suka nih sama video saya, jadi saya bisa melanjutkan kontribusi saya untuk memberikan edukasi. Oke, saya akan share screen saya. Nah, seperti ini. Ya, jadi konsep kita adalah bagaimana cara mendapatkan profit konsisten untuk para karyawan ataupun para senior pensiunan. Ya, saya berpikir ini ide bagus. Tapi Bapak Ibu tolong diperhatikan dan ditonton sampai habis. Jangan setengah-setengah, karena kalau nggak nyambung, dan akhirnya gagal paham. Begitu ya. Sebentar, saya akan share lagi. Nah, ini dia. Ya, seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu ya, kita langsung masuk ya. Bagaimana cara mendapatkan profit konsisten? Nah, jadi sebelum kita masuk ke slide berikutnya, saya akan membantu Bapak Ibu untuk kita berpikir, merubah cara pikir kita terhadap dunia trading. Ya, di mana selama ini Bapak Ibu trading mungkin menganggap sebagai gambling, ataupun scam, ataupun apapun juga yang berhubungan dengan hal-hal negatif yang mungkin Bapak Ibu atau pernah trauma ya. Tapi coba kita berpikir dan menggunakan akal sehat kita, bagaimana cara untuk kita mengambil keuntungan daripada bisnis dunia trading ini. Finansial ini sangat luar biasa ya, market ini bagus, financial market ini sangat luar biasa apabila kita bisa memanfaatkannya ya. Jadi saya ubah cara pikir saya, gaya trading saya, bukan sebagai retail trader yang mungkin sering MC, sering loss, sering profit, cepet cepet kaya, cepet untung dan cepet bangkrut gitu ya, dan segala macam. Enggak, saya membuat video ini berkonsep sebagai ibaratnya apa ya? Boleh dibilang sebagai second income atau tabungan lah, ataupun mungkin bisnis usaha sampingan. Ya, toko lah, ibarat toko ya. Nomor tiga ini saya anggap sebagai toko. Toko usaha sampingan namanya Gold XAUSD. Ya, kenapa? Karena begini cara saya berpikir. Kalau kita berpikir sebagai retail trader, yang dimana 90% pasti loss. Jadi kita jangan ikut cara gaya trading, cara analisa, cara teknikalnya segala macam. Kalau bisa jangan seperti trader-trader yang mungkin seringkali mengalami loss cara tradingnya ataupun money managementnya. Kita akan ganti, ya kita akan ubah. Bagaimana caranya? Nah ini dia. Pertama saya anggap bisnis yang akan saya jelaskan ini adalah sebagai bisnis ya. Trading ini sebagai bisnis ya, usahalah. Boleh dibilang UMKM lah atau apapun juga namanya usaha. Bisnis ya kan. Dimana setiap bisnis itu pasti nomor 5 tidak ada jaminan bahwa selalu untung ataupun rugi. Semua pasti ada risikonya, baik untung maupun rugi ada risikonya ya. Nah, tapi dengan adanya bisnis trading ini, Bapak Ibu nggak perlu jaga toko, nggak perlu punya karyawan, nggak perlu sewa tempat, begitu ya, dan nggak perlu modal besar, secukupnya aja. Berapa? 100.000 cukupkah? Saya pikir kalau minimarket mungkin di atas ratusan juta modalnya, tapi nggak harus ratusan juta, bahkan kita bisa cuman jutaan ataupun puluhan juta. Nanti kita bisa atur sesuai dengan kemampuan kita. Ya, Bapak Ibu mau seperti apa? Ya, lanjut ya.
Ini saya lewat aja karena ada yang nanya di dalam YouTube saya, Pak, nabung sampai berapa untuk modal aman sebelum resign? Ini sambungan video sebelumnya, gitu ya. Saya bilang nanti saya jelaskan. Oke, saya lanjut ya. Nah, konsep saya itu adalah kita ingin uang itu bekerja untuk kita selama kita beraktivitas ataupun kita lagi tidur ataupun beraktivitas lainnya ataupun sedang liburan, uang itu bekerja untuk kita. Gimana caranya, Jo? Ini apakah pakai robot atau kau pakai investasi bodong? Bukan. Ini murni bukan investasi bodong. Ini bukan murni eh, robot trading, bukan. Bukan. Ini murni trading biasa. Tapi cara berpikirnya berbeda dan cara trading beda. Nanti saya jelasin ya. Jadi silakan dilanjutkan video ini dan di-share ke teman-teman kita lainnya ya supaya berguna. Nah, saya nggak mengajarkan terlalu detail sekali dalam video-video saya untuk teknikal karena banyak sekali guru-guru lain yang mengajarkan. Jadi Bapak Ibu boleh lihat tonton mereka ya. Tapi di sini adalah konsep yang berpikir praktikal. Ya, gunanya adalah di luar teknikal, non teknikal itu yang saya ajarkan. Karena saya lakukan ini seperti saya melakukan untuk akun saya pribadi juga, ya dan kehidupan saya juga. Nah, yang paling sederhana sebelum kita melakukan bisnis besar ini adalah karena ini sebagai bisnis sampingan ataupun toko kita yang secara kita berpikir ini sebagai second income, alternatif income tambahan, maka yang perlu kita pikirkan adalah target profit minimal. Karena kalau kita sudah set target profit minimal, maka kita nggak ngotot, nggak ngoyo, nggak terlalu over expectation ataupun terlalu ambisi banget dan akhirnya kita jeblok. Tujuannya adalah ini sebagai second income, tabungan yang kita jaga supaya jangan margin call. Jangan sampai hilang dana kita. Itu aja tujuannya itu ya. Jangan sampai margin call ataupun jangan sampai hilang. Ya jelas Bapak Ibu ya. Karena ini tabungan. Kadang kan kita sebagai apa? Kita sebagai karyawan, oke. Lalu kita ingin mempunyai bisnis sampingan ataupun income tambahan. Pasti seringkali para aktivis ya, maksudnya karyawan, employee ataupun orang tua senior ingin memiliki income tambahan. Nah, seperti inilah caranya. Ya, yang pertama kita realistis saja. Berapa persen sih? Nanti saya jelaskan. Nah, karena tidak bisa di-set target berapa persennya secara fix, secara pastinya. Jadi kita setting minimal aja. Kalau minimal tercapai, ya udah kita stop tradingnya ya. Tidak bisa sama setiap bulannya karena market itu berubah-ubah. Jadi semakin kita ngotot, saya pernah ngalamin waktu itu. Saya target saya tuh pengen dapat misal contoh, sehari saya ingin dapat atau seminggu saya ingin dapat $500 misalnya. Atau 10 juta atau 5 juta gitu misalnya. Nggak bisa. Semakin kita ngotot ngejar market untuk kita masuk entry supaya dapat profit, semakin kita loss. Jadi tolong Bapak Ibu catat ya, jangan dikejar. Kalau marketnya lagi jelek, ya jangan masuk. Karena kalau kita mengejar berapa persen ataupun berapa dolar kita harus dapat dalam sebulan, akhirnya kita akan kecewa dan akhirnya kena floating minus. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah margin call. Yang saya harapkan adalah kita set target dulu minimal berapa. Contoh ya, ini saya ada naik berikutnya. Untuk karyawan, saya pikir ini yang terbaik adalah 2%. Tapi kalau Bapak Ibu ingin tambahkan ya nggak masalah. Kan saya setting minimal aja. Masa sih sebulan nggak bisa dapat 2% dari trading? Misalnya trading gold, kita entry buy atau entry sell, 2%, 5%, profit, cuan, tutup. Udah, gampang. Tutup aja komputernya. Ya, tutup aja saatnya. Jangan dibuka lagi, bulan depan begitu lagi. Ya kan? Contoh kalau gaji kita sebagai karyawan 10 juta, maka target saya itu adalah 200 ribu sebulan. Di mana setahun 12 bulan kan? Berarti sekitar 2,4 juta ya. Ya itu berarti kan 24%-nya. Lumayan tuh. Ya kan? 24% berarti 5 bulan bisa dapat 10 juta lagi. Nanti kalau udah makin gede-gede-gede profitnya ataupun gaji kita bisa kita sisihkan, bisa kita tambahkan modal kita. Ya, jadi seperti kita buka toko tadi kan saya bilang. Kita buka toko, ya namanya Gold XAUSD, modalnya 10 juta. Gitu ya. Atau 15 juta, $1.000 misalnya gitu ya. Dari mana modalnya? Nah, seperti video saya sebelumnya, sebentar saya tunjukkan video saya sebelumnya. Nah, tentang yang resign kerja menjadi full time trader ini cocok. Bapak Ibu boleh ditonton dulu ya. Itu target saya itu seperti itu. Begitu ya. Modalnya itu dari mana? Modalnya dari gaji Bapak Ibu sebagai karyawan digunakan untuk sebagai modal, tapi tidak semuanya. Caranya gimana? Caranya mungkin disisihkan. Ya, cara gimana? Caranya saya biasanya menyarankan ini cara saya, tapi sekali lagi tergantung Bapak Ibu mau gimana ya, karena setiap orang kan berbeda-beda ya. Nah, cara mengumpulkan mengumpulkan dana modal bisnis
trading, yang menurut saya yang tadi saya sampaikan ini adalah kita sisihkan, kita sisihkan 20% sampai kalau bisa 30% dari gaji kita. Dari salary, pindahkan ke account. Ya, account namanya account toko misalnya gitu ya. Gitu aja ya. Kalau keberatan ya 10% aja udah. 10% atau 30%. Nah, 10% atau 20%. Oke. Pindahkan ke account toko dalam kurung MT4 atau MT5, maksudnya account ya. Selama account equity-nya, selama equity-nya belum tercapai, saran saya adalah $1.000. Maka kita jangan entry. Tabung dulu. Tabung dulu setiap bulannya. Wah, Joh, kalau gitu gue nggak dapat profit tuh. Nggak, kan saya bilang ini sebagai second income, ya kan? Sebagai income tambahan, anggap ya. Yang sifatnya long term, ya sifatnya long term. Jadi contoh misalnya gaji ibu, bapak 10 juta, 10%-nya sejuta. Atau 2 juta, disisihkan. Langsung dipotong, ditransfer ke account. Ya, cari broker yang terpercaya. Oke, dan kalau bisa cari yang bisa account free swipe lah. Tapi kalau nggak bisa ya terpaksa harus di account atau brokernya Bapak Ibu terpercaya aja. Saya nggak bilang pakai apa ya, bebas Bapak Ibu boleh lakukan di broker mana saja. Oke, tabung dulu setiap bulannya sampai tercapai, ya. Tabung dulu setiap bulannya sampai tercapai $1.000. Baru kita entry, baru start entry, baru next slide-nya dijalankan, ya, gitu ya. Jadi tahap pertama nih, tahap pertama adalah Bapak Ibu kumpulin dulu dananya, ya, bikin account, registrasi, bikin account, transfer 10 juta, sejuta, 2 juta, 10 juta, sejuta, 2 juta, ya, pokoknya 5 bulan sampai 7 bulan udah dapat lah tabungan. Minimal Anda dipaksa nabung, ya, dapat dong $1.000 kan. Artinya Anda mendapatkan dana. Dana ini kalau fixed rate ya, saya bicara fixed rate. Ya, artinya $1 $10.000. Berarti kan sejuta, berarti $100. Tapi kalau misalnya floating rate, berarti kan 16 juta untuk mencapai $1.000. Tergantung rate-nya ya, masih beda-beda. Nah, setelah dana ini tercukup, kita lanjut berikutnya. Ya, ini tadi udah. Oke. Tradingnya, baru mulai trading nih. Baru kita mulai trading. Nah, konsepnya lagi nih. Konsepnya lagi, jangan agresif seperti trader biasa yang saya bilang kan. Wah, ketemu MT4 atau MT5, equity udah ada, tapi transaksi masih kosong, masih bersih. Anda nafsu, gatel, Anda pengen entry secepatnya untuk mendapatkan profit secepat-cepatnya. Akhirnya Anda kena floating minus ataupun margin call. Jangan begitu. Ya, yang pertama kita sebagai ya rules pertama tadi kita jangan agresif tapi konservatif. Kalau konservatif itu artinya ya konservatif artinya MM-nya kecil, artinya low risk, artinya low return juga atau medium return lah sampai medium return. Jadi artinya low risk sampai setengah, rendah sampai sedang ya, rendah sampai sedang atau menengah. Returnnya atau rewardnya ya, rewardnya. Profitnya artinya ya. Terus top prioritas adalah jangan sampai MC. Gimana caranya Jo? Jangan sampai MC Jo. Ya otomatis jangan overload, jangan over trade. Itu aja udah intinya ya. Dua syarat ini. Kalau Anda nggak disiplin, Anda nggak sabar, pasti gagal. Jadi jangan salahkan saya gitu ya. Tapi kalau Anda sabar, Anda disiplin, pasti nih kita lanjut di next slide-nya ya. Ya, rules ini ya. Oke, Jo, mana bisa kaya Jo? Kan saya bilang, jangan pikir cepat kaya. Apa tujuannya adalah untuk membangun toko, usaha sampingan. Ya, syukur-syukur besar. Ya, tapi long term ya, jangka panjang. Karena modalnya kan nggak perlu ada karyawan, nggak perlu ada tim gitu ya, dan nggak perlu sewa tempat karena sifatnya online. Ya, nah ide ini Bapak ngerti ya, jangan konservatif, jangan agresif, jangan overtrade, jangan overload, jangan sembarangan entry juga. Ya, nah berikutnya lagi apa? Pakai MM yang disiplin. Berapa MM yang disiplin? Nah saya jelasin. Ya, saya jelaskan MM yang disiplin berapa. Sini ada sebentar, saya tunjukin. MM yang disiplin berapa sih Jo? Nah, saran saya untuk kita mempunyai modal $1.000 tadi, jadi jangan sampai
Sebelum sampai $1.000 ini modalnya, Bapak jangan trading dulu. Tahannya dulu. Ya, tahan. Jangan trading dulu. Sebelum $1.000 tercapai, Bapak Ibu jangan trading dulu. Kumpulin dulu sampai 1.000. Kalau perlu ada 500, nanti kita bisa pikirkan. Kalau 500 itu masih bisa sih. Tapi satu kali aja, nanti saya jelasin ya. Tapi kalau bisa, Anda mencapai itu 1.000. Tapi kalau nggak bisa, 500 dulu. 500 sudah bisa, nah stop. Karena pengalaman saya itu $500 itu di gold masih aman. Ya, dengan apa? Dengan konsep seperti ini, di mana $1.000, equity $1.000, tapi lotnya 0,01 saja. Jangan 0,1, jangan $1.000 pasangnya satu lot, jangan. Dan maksimal 2 kali OP. Averaging boleh, 1 kali, 2 kali, tapi itu ada ukurannya. Nah, kalau di Goldfinger Advance, nanti sebentar saya tunjukkan. Nah, jadi saya ada teknik namanya Goldfinger Advance. Nah, teknik GFA ini, kita tuh bisa capai target profit konsisten tuh 10-50%, tapi saya rata-rata 5-10, 20 bisa lah dapat, tergantung marketnya ya. Nah, ini saya ada MM-nya, yaitu di mana dia di setting, saya bikin rumusnya, kalau $500 itu nggak boleh averaging, lotnya boleh 0,01 aja. Kalau kita punya $1.000, kita boleh 2 kali OP, ya atas dan bawah, misalnya buy, turun lagi buy, tapi ada rumusnya lagi, itu nanti di GFA, kita ada ukurannya berapa dan bagaimana. Kalau 2.000, 2 kali, tapi boleh 0,01, 0, ini cara-caranya. Kenapa? Karena kalau 0,01 2 kali, di bawah, terus kemudian dia profit, nanti kita bisa dapat take profit dan kita bisa pasang top profit max. Nanti itu ada cara-caranya untuk mendapatkan profit maksimal. Nah, ini salah satu ide. Jadi kalau Bapak merasa ini cocok, silahkan monggo dilakukan, dipakai. Tapi kalau merasa perlu diimprove atau nggak cocok, ya mungkin terserah Bapak Ibu ya. Karena di teknik ini saya ajarkannya lebih kita nunggu ya supaya tujuannya tercapai. Nah, kita lihat di sini ya. Setelah MM kita tercapai, berarti kan ini satu udah jelas ya. MM harus disiplin. Kalau Anda nggak disiplin, saya jamin mungkin Anda akan tidak tercapai si bisnis ininya. Ya, yang tadi 2% sebulan selama 12 bulan setahun berarti 24%. Berikutnya lagi. Nah, tadi udah MM jelas cara lotnya berapa. Berikutnya lagi, kita cara tradingnya, saya bilang tadi jangan sembarangan. Ya, kita kalau bisa follow the trend, jangan lawan trend. Ya, artinya apa? Kalau marketnya lagi buy, kita entry. Marketnya lagi uptrend, kita buy. Kalau marketnya lagi downtrend, kita sell. Nanti saya ajarin tekniknya di akhir, di video akhir ya, di slide akhir. Tapi Bu follow aja terus ya. Saya punya video ini sampai habis. Jelas ya? Supaya apa? Kalau follow the trend, minimal kita kalau ada gantungan bisa kejemput ulang. Ya, karena kan marketnya ikut arus. Jelas ya? MM jelas. Cara tradingnya ngapain? Trading rules ya. Ini rulesnya apa? Rulesnya adalah kalau uptrend buy, kalau downtrend sell. Jadi ini trading rules ya. Trading rules. Yaitu apa? Follow the trend. Ya, follow the trend. Saya geser. Ya jelas. Jelas ya trading rules ini. Jangan lawan tren. Kalau Anda nggak disiplin, gagal. Pokoknya gampang kok sederhana. Kalau ingin bisnis kita, toko kita, jangan jual barang-barang yang haram ataupun ilegal. Pasti kan di masalah gitu ya. Sama ini enggak. Rulesnya apa? Jangan lawan arah. Ikut arah aja. Uptrend, buy. Downtrend, sell. Jelas ya Bapak Ibu ya? Gampang dong. Gue nggak ngerti cara buy apa uptrend downtrendnya gimana, itu nanti di kelas XMX STI itu saya ajarin tentang Dow Theory. Itu gratis, untuk join silahkan join. Ya, silahkan gabung. Nah, tadi dua, sekarang tiga. Setelah Bapak Ibu tahu MM-nya berapa, kemudian cara tradingnya seperti apa. Oh ya, kalau dia uptrend gue buy, kalau dia downtrend gue sell. Jangan kebaliknya nih, ya. Jangan kebalik ya. Ketiga apa? Karena kan kita sibuk nih, ya kan? Kita kan sibuk aktivitas bekerja ataupun mungkin ada aktivitas lainnya lah, saya nggak tahu ya, Bapak Ibu punya masing-masing kegiatan. Set and forget namanya. Setting, tinggalin. Udah entry, tinggalin. Pasang SL atau pasang alert di trading view bisa ya. Trading view terus mau di locking ataupun di cut loss ataupun di averaging, saya nggak tahu. Terserah Bapak Ibu cara gimana. Tapi nanti saya ajarin bertahap di slide berikutnya lagi. Tapi menurut saya yang terbaik adalah setelah kita entry, jangan dilihat chartnya. Jangan buka MT4 atau MT5-nya, jangan dibuka. MetaTrader-nya jangan dibuka. Kenapa? Supaya nggak mengganggu pikiran kita. Kan udah pasang SL, udah pasang TP, udah gitu aja.
Oke, oke, jelas ya, Bapak Ibu ya. Ini penting. Kalau Bapak Ibu sering buka chart, akhirnya akan tergoyah dan terganggu. Aduh, udah profit nih gue tutup. Sebenarnya bisa dapat gede. Akhirnya nggak tercapai tuh 2%-nya gitu ya. Karena 1% udah di close. Besok entry floating. Akhirnya nggak jadi untung, malah buntung gitu ya. Kalau floating gimana minus, Jo? Ya nggak apa-apa. Kan kita udah setting. Modal 1.000, kalau 0,01, salah posisi pun dia nggak mungkin MC kok. Bapak Ibu hitung aja. Gold, misalnya kita contoh buy. Buy di 2.700 gitu misalnya ya. Kalau buy 2.700, dia terjun sampai 1.700 pun, itu baru berkurang, nggak sampai, nggak mungkin dong gold sampai terjun segitu banyaknya begitu loh, ya kan? Dan itu nggak mungkin MC gitu loh, karena udah di 0,01 aja gitu ya. Kadang kan posisi yang kita jaga. Jelas, Bapak Ibu ya? Lanjut berikutnya lagi ya. Nah, setelah itu keempat, karena tadi adalah uang tabungan, jangan disentuh. Kan tadi Bapak Ibu kan setiap bulan nabung nih. Setiap bulan nabung di sini. Ya, nabung, 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 nabung terus sampai $1.000 boleh, atau $500 pun kalau dipaksain bisa juga, tapi ada rumusnya kan. Saran saya sih 1.000 aja. 1.000 udah capai, udah tutup. Baru mulai start trading. Kalau nggak sampai 1.000 jangan dulu. Oke, lalu berikutnya lagi apa? Ini kan udah, ini saya lewatin ya. Ini saya lewatin, siapkan uang dingin. Jadi uangnya jangan di wait, jangan ditarik. Gue BU nih, Jo. Ada banyak itu gagal. Kebanyakan kegagalan kita adalah, ini saya buang ya. Ini ya. Kegagalan bisnis, trading adalah modal di WD. Padahal sedang ada floating minus. Ini yang bikin kita makin tergerus, akhirnya kita tutup, udah MC akhirnya. Ya gara-gara udah udah lagi rugi kan, floating minus. Tapi kita WD modal kan, ayo, gue butuh, buat butuh. Akhirnya kita bisnis lah kayak toko. Toko Anda, modalnya setiap kali Anda jual barang dapat duit misalnya gitu ya, duitnya diambil buat keluarga ataupun buat bisnis ataupun buat kegiatan aktivitas lainnya ataupun kebutuhan Anda yang Anda nggak bisa jaga supaya nggak dipakai tuh modalnya. Akhirnya modalnya berkurang, floatingnya makin gede, Anda akalnya tutup MC gitu ya. Jadi artinya uang yang benar-benar siap untuk saya tabungin $1.000, saya siap. Misalnya ini contoh ya, ini contoh, contoh ya. Lalu jangan all in, artinya jangan gambling, jangan full margin ya, jangan, artinya jangan full margin. Full margin itu apa sih artinya, Jov? Jangan full margin. Full margin itu artinya begini. $1.000 Anda pasang lotnya 0,01 tapi sebanyak 10 kali, 20 kali itu, wah, kayak saya dulu layer banyak gitu ya. Itu boleh kalau scalping, tapi kalau untuk tabungan nggak boleh. Karena marketnya bisa bergerak dan harus tungguin. Masalah kita nggak bisa nunggu ngeliatin chart setiap saat. Ini untuk orang-orang yang sibuk, yang bekerja. Anggap ini sebagai aktif, passive income. Walaupun Bapak Ibu punya waktu, jangan disentuh. Kalau floating, floating, plus plus gitu, minus minus plus plus sampai dia kena SL atau TP gitu misalnya. Supaya saya menjaga psikologi. Nanti di akhir saya akan ajarin tekniknya, ya. Nah, berikutnya lagi, cara berikutnya untuk setelah kita dapat MM, ya, setelah kita dapat MM, terus kita follow the trend trading rules, kemudian kita set forget, jangan dilihat komputernya, ini siapin mental gitu ya, jangan all in. Nah, berikutnya lagi yang kelima adalah baru masuk ke teknik, sedikit saya singgung supaya Bapak Ibu punya pemahaman juga. Jadi jangan sampai mungkin Bapak Ibu yang ikut Signal ataupun ikut copy trade orang lain gitu ya. Jangan sampai kebablasan juga ngikut-ngikut aja tapi nggak bisa analisa sendiri. Kalau bisa dianalisa sendiri. Kalau cocok berjalan, kalau nggak cocok ya dilewatin aja untuk signal orang-orang tersebut ataupun copy trade orang-orang lain gitu misalnya ya. Sebenarnya simple. Follow the trend kan. Trading rules kita follow the trend. Jadi kita cari semua pair yang ada continuation trend ataupun reversal trend. Sesingkatnya sedikit ya. Saya nggak tahu technical banget. Continuational trend artinya tren yang berkelanjutan. Kalau trennya uptrend, berarti kan dia 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5 inilah baru kita entry. Untuk kita mencari posisi apa, tadi saya bilang kalau dia uptrend, kita mencari posisi. Bah, ini saya seringkali jelasin ya, di semua video saya jelasin. Ini 1, ini 2, ini 3. Jangan entry. No entry, no entry, no entry, no entry. Sampai dia terjun sini, boleh kita mencari
buy. Boleh pakai Fibo, tarik dari sini ke sini. Nanti di kelas XMSTI ada itu video Fibonacci. Itu gratis untuk join. XM, XSTI, itu saya ada video tentang Fibonacci. Ya, Fibonacci. Nanti Bapak Ibu boleh minta. Ya, nanti itu gratis. Ada tentang Fibonacci. Kapan kita entry, kita tarik dari sini Fibo 0, habis ini Fibo 100, nanti dapat 50 atau segala macam. Ya, ada hitung-hitungannya. Nah, setelah dapat ini buy, SL-nya di sini. SL-nya di bawah nomor 3. TP1 di nomor 4. Oke, TP2-nya adalah dari garis ini ke sini, Anda copy aja ke sini. Berapa panjangnya dia. Ya, contoh. Panjangnya dia dari sini misalnya 300, 500 pip. Maka ini Anda copy ke sini. Oh, berarti targetnya dari saya buy sampai sini adalah 500 pip. Nanti tinggal diukur. RR-nya berapa? Risk ratio-nya atau risk reward-nya berapa? RR-nya berapa? 1:2 kah? Atau 1:1 kah? Atau 1:3? Gitu ya. Nanti Anda ikutin aja. Ya. Jadi artinya kalau Anda profit 2 kali, Anda loss sekali. Itu namanya 1. Duanya profitnya. Gitu ya. Jelas ya, ini kalau uptrend. Kalau downtrend nggak sebaliknya, dibalik aja. Ya. Nah, kalau ini continuation ya, jadi artinya kita melanjutkan kelanjutan. Jadi Anda banyak di 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 MetaTrader itu ada banyak, ada 26 eh, forex ya, pair, major dan cross pair, ataupun gold, ataupun Bitcoin, ataupun cryptocurrency gak ada. Tergantung broker tertentu bisa ada instrumen kriptonya, jadi boleh dipakai. Ini berlaku untuk semua, baik saham, indeks, komoditas, valuta asing atau forex dan Bitcoin atau cryptocurrency. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya lagi kalau perubahan tren reversal. Jadi udah uptrend, kita dapat profit di sini, kita udah cuan gitu ya. Kita udah cuan di sini, udah profit di sini. Kita buy di sini kan? Kita buy di sini, TP di sini, dapat dong. Nah, udah dapat dong. 2% nggak? Oh, lebih, Jo. Hebat tuh, Jo. Gampang banget ya tradingnya ya. Gua buy di sini, SL di sini, dapat 10%. Wah, alhamdulillah puji Tuhan. Jadi modal 10 juta, untung 1 juta. Ya, udah tutup komputernya. Jangan buka lagi. Jangan buka. Di bulan tuh tutup aja, udah. Ya. Lalu berikutnya lagi apa? Tunggu sampai dia membentuk perubahan tren, yaitu dia ngebreak ini. Ya, atau kalau mau confirm lagi, ngebreak nomor 5. Tapi yang saya biasa adalah nomor 5. Ya, atau kalau dia langsung bergerak gini ya. Tapi kalau dia ada bikin, jadi ada dua jenis nih, saya jelasin lebih detail ya, Bapak Ibu supaya mengerti ya. Nah, ini kenapa saya berikan ini, supaya Bapak Ibu nggak terlalu dibohongi atau dibodohi oleh para para guru-guru yang nggak jelas ya. Contoh gini, kan contoh nih uptrend, gini ya, uptrend, gini kan, 1, 2, 3, 4, 5, buy, ya kan, TP 6. Kalau market lagi bagus, tiba-tiba begini Pak, Bu, gitu. Udah confirm dong, berarti nomor 5 di break sama dia. Nah, ini ada jadi perubahan tren. Jadi ini 1, 2, 3, ke bawah lagi 4. 5 kita buy. Tapi kadang-kadang market itu nggak seindah ini, kadang-kadang dia iseng segini. Nah, kayak contoh saya ini ya, berarti kan dia turun sedikit, naik lagi, tapi nggak bisa break 6. Dia terjun, sorry, dia dia terjun, dia terjun ke sini, boom, melewati ini. Nah, udah kita boleh cari sell di sini. Fibo dari sini ke sini, Fibonya. Tarik di atas ke bawah, dapat Fibo, cari sell, SL, SL di sini atau SL di atas boleh. Tinggal hitung aja mana yang cocok di mana Bapak Ibu, MM-nya berapa. Karena kadang-kadang market iseng begini dia. Oke, nah setelah itu Bapak sell di sini, Bapak Ibu sell, profitnya luar biasa. Ya, TP berapa? TP1 di sini nomor 5 atau TP1 di sini boleh. TP1 di sini TP2, di sini TP3 max di bawahnya. Dapat lagi 15% Jo. Di bulan kedua. Hampir 25% kan? Stop. Stop. Udah. Jangan trading dulu. Ya, jangan trading. Sampai kapan? Kan udah capek 24% setahun. Ah, di WD. WD all profit. Jelas ya? Kan berapa? Udah capai 25%. Kan target berapa? 24% doang. Berarti udah dapat 2.400.000 tuh. Atau 2.500.000 ini.
Udah WD, makan dulu, masukin rekening. Nah, itu boleh operasional lain, gitu ya. Gitu dulu. 2 bulan aja udah balik modal. Sorry, 2 bulan aja udah profit 24%. Ya, belum balik modal, baru seperempatnya ya. Berikutnya lagi ngapain? Nah, kalau bisa, orang itu biasanya begini, mentalnya itu gini. 2 bulan berturut-turut gue udah cuan, udah profit. Bulan ketiga gue pengen hajar lagi. Gitu ya. Saran saya boleh begitu, atau kalau mau di break dulu. Skip 1 bulan. Masuk ke bulan keempat. Mulai lagi dari seperti yang pertama, cari dulu polanya apa. Searching dulu. Jadi, bulan ke 1, ini kalau kita bicara manisnya ya. Kita bicara manis, ya kan? Bicara manisnya ya. Bulan pertama sudah profit 10%. Alhamdulillah puji Tuhan. Market lagi bagus gitu ya. Oh, lagi trending gitu. Bulan kedua sudah profit apa tadi 15%, ya. Stop. WD all profit. Modal tetap di MetaTrader gitu ya, MetaTrader. Apa saya begini? Supaya bisa memiliki ketakutan, fear resikonya itu mentalnya itu lebih, ah, resiko saya itu 75%-nya lagi. Ya kan, karena saya udah WD 25%. Jadi saya masih ada, ya, ada risiko kerugian 75%. Nggak sampai MC lah. Secara modal saya WD sebagian gitu ya. Oke. Lalu boleh stop dulu di bulan, artinya gini ya, stop dulu di bulan ketiga. Jangan trading. Refreshing dulu, refreshing. Kerja dong, ada kerja lain kan? Ada bisnis. Sorry, ada karyawan kerja berarti kan. Kerja dulu, fokus, cari duit lagi gitu ya. Kumpulin lagi modal gitu ya. Atau bebas lah. Yang bagi pensiunan ya udah nyantai dulu, ya kan? Kan ini 25%. Udah melebihi bunga deposito. Ya, 3 kali bunga deposito loh. Kalau deposito 8%, berarti ini udah 24% lebih. Berarti 3 tahun tuh kalau orang-orang yang depositonya di bank, misalnya setahun 8%, itu udah dapat 3 tahun di muka, gitu ya. Ya, jika dibandingkan dengan bunga deposito yang 8% lah, ini mentok aja kita asumsi terbaiknya 8% lah, padahal kan nggak sampai segini kecil ya. Artinya kita bisa makan profit aja untuk 3 tahun mendatang. Luar biasa ya. Kerja ataupun bisnis trading yang santai. Dapatnya 25%, kerja cuma 2 bulan, bisa hidup sampai 3 tahun. Gila nggak? Ya, untung 2 bulan, bisa hidup untuk 3 tahun. Luar biasa namanya. Gila nggak? Sadis. Sadis itu namanya. Ya, nggak kepikir kan? Nah, ini maksudnya inilah inti sarinya itu begini. Jo, lu kan ngomong kalau enak kalau di 10%, 15%. Ya namanya kan market, Pak, Bu. Nggak ada yang pasti lah. Siapa yang bisa jamin market naik atau turun? Ya, market-makernya aja nggak bisa jamin karena mereka bersaing-saing juga gitu ya. Tapi kan ini kita ambil kalau sudah benar tadi kan Anda nggak sabaran. Kalau Anda sabar pasti dapat. Contoh ini kan, kalau market lagi up ya jangan di close. Yang orang-orang trader, nah saya bilang ini bedanya kita sama trader-trader lain tuh profit sedikit. Contoh ya ini saya zoom ya. Udah bener nih buy nih. Wah Jo, gua dapet sniper, gua dapet entry di lembah dan di shadow. Untung cuma $20 atau 100 pip lah. Atau 200 pip aja. Ditutup, bro. Jangan dong, bro. Kan bisa dapetnya berapa? 600 pip atau bahkan 1000 pips, bro. Jo, gua takut kesedot, Jo. Kan saya udah bilang. Kan udah ada SL. Udah siap belum rugi? Kalau nggak siap rugi ya makanya saya bilang mentalnya mental cemen. Kalau mental cemen nggak bakal bisa apapun juga rugi. Anda mau trading, mau bisnis apalagi bisnis. Contoh Anda punya Indomaret atau franchise Indomaret. Terus sepi atau misalnya barangnya dicuri orang, amit-amit gitu. Anda udah takutan tuh pasang security, pasang apa segala macam. Udah takut, gua takut rugi nih. Sewanya makin mahal gitu. Namanya Anda nggak punya jiwa entrepreneur. Ya, kalau gitu berarti ini nggak cocok. Berarti Anda cocoknya untuk sebagai karyawan for living. Ya, Anda hidup selama jadi karyawan.
Ya nggak apa-apa, nggak salah, nggak salah, nggak ada salah. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Ya, apa yang saya lakukan ini, apa yang saya sarankan ini adalah Anda mempunyai masa depan dengan dua income, aktif dan pasif. Monggo ikut, kalau cocok, nggak ikut pun nggak masalah, nothing tulus for me, karena itu tugas saya adalah edukasi. Saya memberikan ide saya. Andai kata saya tahu ini 20 tahun lalu atau 15 tahun lalu, mungkin saya jalanin. Ya 2016 misalnya itu. Atau 2011 atau 2010 saya tahu ini. Langsung saya jalanin. Cuma dulu nggak ada yang kasih tahu. Mungkin zaman dulu YouTube ya masih belum ini ya banyak yang tahu kan zaman dulu kan ada mungkin belum launching juga YouTube. Ya, kan? Tapi kalau misalnya kita tahu dan dikasih tahu ini karena sekarang zamannya era digital dan era informasi. Semakin cepat kita dapat informasi tergantung kita masing-masing. Makanya saya bilang ya sangat ini sekali luar biasa. Oke, lanjut ya. Kalau nggak ngomongin kepanjangan nih. Oke, berikutnya lagi setelah ini dapat setway gimana kalau setway? Kalau setway lebih baik tunggu aja, jangan entry. Ya, tapi kalau Anda berani ya boleh buy di support, buy sell di resistance. Itu simple. Ini gold ya. Saya bilang untuk gold trade. Jelas Bapak Ibu? Oke ya. Sederhananya begini. Eh, saya tampilkan yang apa yang saya dapatkan ataupun yang saya lakukan. Aduh, MQLM-nya lagi off ya, lagi maintenance. Saya dapat profit, saya pernah share, nanti saya share di grup aja. Saya share di grup. Itu ada profit, sebentar saya tampilkan. Nah, ini ada MQ5-nya. Nanti Bapak Ibu kalau masuk di grup STI ya, WhatsApp grup STI nanti saya akan share link MQ5-nya. Ini modalnya baru 500. Tapi nanti kalau kita modalnya 1000, otomatis kan profit 4% berarti $40, ya kan? Jadi apa yang saya lakukan ini adalah sebagai contoh Bapak Ibu bisa pakai. Ya, saya ada modal lagi 8.000, 10.000, ada yang 6.000 gitu ya, dan macam-macam ada yang 2.000. Jadi banyak-banyak split account, ternak account. Nah, tapi kalau modal 500 ini tadi saya bilang, kalau modal 500 atau modal 1000 itu kita maintain risikonya lebih tenang, mentalnya nggak takut. Karena floating 100 sama floating 1000 itu beda. Itu saya udah jelasin di dalam video saya sebelumnya tentang resign kerja. Jadi Bapak Ibu boleh ikut video itu atau lihat video itu. Ini kembali lagi. Nah, kalau udah sampai 4% sehari, saya stop aja nih trading nih kalau saya males. Ya kalau saya jaga-jaga, oh udahlah, gua risiko. Ngapain gua risiko? Udah 4% kok. Bulan depan ini kan bulan Januari lah, 30 Desember isi entry. Januari kalau ada saya masuk, kalau nggak ada saya nggak masuk. Nanti saya dapat untung. Ya, semoga dapat Januari ini saya bisa entry lagi sekali, bisa dapat lagi mungkin 6%, total 10%. Udah, sebulan 10%, brother, sister, bapak, ibu, abang, ya, adik, gitu ya. 10% sebulan, setahun itu 120%, udah pasti cuan, ya. Oke? Nah, jadi itulah cara saya trading supaya ini menjadi ide. Nah, kalau Bapak Ibu punya pertanyaan atau punya eh, apa ibaratnya ide lainnya, silakan monggo ketik di kolom chat dan kita bisa saling diskusi ya. Dan kalau ingin bisa mengetahui lebih dalam tentang program-program saya bisa ikut di dalam WAG STI yang free to join ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Joteng. Salam sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.